Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, hidayah dan taufik, dan diberi pertolongan kembali kita bersama-sama berhadir di tempat yang berbarakah ini dalam beribadah, yaitu kita membaca rotib dan maulid habsi, dan mengambil barakah malam hari ini kita membaca manaqib Al-Imam Al-Ghazali, manaqib Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan berkah Rasulullah, berkah aulia-aulia Allah, berkah Imam Al-Ghazali, berkah amalan yang kita baca dan kita berhadir pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa doa orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi rahmat, meridhoi kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang pemimpin, seorang ulama yang sangat alim, pewaris para anbiya alaihi wassalam, seorang pembaharu jalan Rasulullah SAW yang telah mendapat gelaran di kalangan kaum muslimin sebagai Hujjatul Islam. Beliau bukan hanya terkenal di kalangan kaum muslimin, bahkan juga di kalangan orang yang bukan beragama Islam. Ilmunya sangat luas, pengalaman dan keahliannya di bidang ilmu tasawuf dan pembentukan rohani sudah menjadi ciri-ciri keunggulannya. Sementara kitab Ihya Ulumuddin yang beliau susun telah diakui kehebatan dan keunggulannya oleh kawan dan lawan. Nama beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi Sidin bernama Muhammad, Bapak Sidin bernama Muhammad, Hai Sidin pun bernama Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Lahir di kampung Ghazalah di kawasan Tusi, itu nama daerah, sebuah kota yang ada di utara Iran, di negara Iran. Beliau dari keluarga yang miskin tetapi sangat kuat beragama. Oleh karena orang tuanya meninggal dunia ketika Imam Ghazali masih kecil, maka beliau terpaksa menghadapi bermacam-macam kesusahan dan cobaan. Maka kesusahan yang beliau alami di dalam usaha mencari ilmu di waktu kecil ini sangat banyak memberikan pengalaman kepada kehidupan beliau di masa tua. Imam Ghazali pada mulanya beliau belajar di kampungnya dengan seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad Ar-Razaqani radhiyallahu anhu. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke Jurjan, nama daerah, dan berguru kepada Syekh Abu Nasr Al-Ismaili. Setelah itu beliau melanjutkan pelajaran ke Naisabur dan memberi perhatian mengambil pelajaran kepada Imam Al-Haramain. Di sini belajar kepada Imam Al-Haramain. Setelah Imam Al-Haramain wafat, maka Imam Ghazali rahimahullah pergi ke Masakar dan bertemu dengan Menteri Nizamul Mulki yang sangat menaruh minat terhadap ulama dan para ulama. Setelah Menteri Nizamul Mulki, ini presidennya, mengetahui keluasan ilmu Imam Ghazali, maka beliau terus saja beliau melantiknya sebagai mahaguru di Madrasah An-Nazimiyah Baghdad. Jadi Imam Ghazali diangkat sebagai guru besar di Madrasah An-Nazimiyah di Baghdad, Irak.
Sedangkan Imam Ghazali pada waktu itu baru berusia 34 tahun. Satu kedudukan yang tinggi dalam dunia Islam pada waktu itu yang belum pernah dipegang oleh seorang ulama yang masih muda seperti Imam Ghazali. Di sini Imam Ghazali ini luar biasa alimnya sidinlah. Setelah beberapa tahun, pada tahun 500 Hijriah telah terjadi pembunuhan terhadap Fakhrul Milki, raja yang dibunuh, dan terjadi kekacauan di dalam negeri. Maka Imam Ghazali rahimahullah memilih untuk pulang ke kampung asal Sidin, itu di Tusi tadi. Lalu beliau membangun sebuah madrasah dan pondok berhampiran dengan rumah kediamannya. Maka sejak saat itu beliau hanya mengajar di madrasah tersebut dan menghabiskan umurnya dengan mengajar, mengarang dan mendidik murid yang datang mengaji di madrasahnya, sehingga beliau dipanggil Rasulullah pada tahun 505 Hijriah. Jadi Sidin wafat Imam Ghazali tahun 505 Hijriah, dan jenazahnya dikuburkan di Jibran Tusi. Jadi diceritakan oleh Imam Ahmad, saudara Imam Ghazali. Jadi ada saudara Sidin yang bernama Ahmad menceritakan peristiwa wafatnya Imam Ghazali rahimahullah. Setelah terbit fajar hari Isnin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, saudaraku Imam Ghazali berwudu. Jadi habis subuh Sidin berwudu dan terus sembahyang subuh. Setelah sembahyang beliau berkata, bawa ke sini kain kafanku. Lalu beliau mengambil kain kafannya sambil beliau berkata, aku telah bersedia untuk datang memenuhi panggilanmu ya Rabbi dengan penuh ketaatan dan kepatuhan. Setelah itu beliau mengunjurkan kakinya menghadap ke kiblat dan terus beliau menghembuskan napasnya yang terakhir untuk memenuhi panggilan Tuhannya dengan penuh ketenangan. Semoga Allah mencurahkan kepada beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah memberi kepada kita keberkatan dengan ilmu yang beliau tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anjil fi qabri rahmatan wa ridwan wa ftah lana bi barakatihi butul khair ya rahman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Imam Al-Ghazali waliyullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan dengan berkat awliya Allah, berkat Imam Al-Ghazali, Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizzil alim. Adada qawli harfin qadda wa yaqdabu abad abidin wa radiyallahu anhu wa ankum wa anjamil muslimin wa radiyallahu anhu. Wa qala Syekh al-Imam Syekh Muhammad Arsad bin Abdul Al-Banjari, bermula barang yang pada makna mengampakkan hadas itu seperti tayamum. Kita baca kitab ini halaman 5. Nah, dan barang yang atas rupa mengampakkan hadas itu seperti segala mandi yang sunat dan membaharui wudu. Ini kita melanjutkan
pelajaran kita tentang kitab Thaharah bersuci. Jadi mengangkatkan hadas itu yaitu apabila kita batal maka kita disuruh akan berwudu. Maka bila sudah kita berwudu maka terangkatlah hadas kita adanya. Seperti itu seperti segala mandi yang sunat. Jadi mandi itu ada mandi wajib, sudah tahu kita sudah tahu, ada juga lainnya mandi sunat, yaitu misalnya kita hendak berjumat, kita disunahkan mandi dan memperbaharui wudhu itu mahanyari wudhu. Nah kita ini misalnya ada batal, lalu karena kita harus sampai isya kita berwudhu ulang, nah itu dapat tahala sunnah memperbaharui wudhu adanya. Asal ada batal, membatal wudhu adanya. Bagus ya, sekali-kali kita memperbaharui lah. Awak ada batal, ada apa wudhu aja nah. Itu memperbaharui wudhu. Dan basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudhu dan mandi ini sunat wudhu, yaitu kita waktu membasuh muka itu wajib basuhan pertama wajib. Adapun basuhan yang kedua kita membasuh muka, basuhan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Nah dapat tahala sunnah kita bilangnya 3 kali berbasuh berwudhu. Jadi basuhan yang pertama itu harus liput ke bahasa kita juga. Nah bilangnya ada tertinggal lagi misalnya sekali membasuh ada tertinggal di sini, kadang-kadang banyak. Yang kedua kali pas yang ketiga kali hanya karena banyak sebagian muka kita. Nah maka itu hanya dihitung sekali saja. Jadi sekali ya berarti hanya dihitung karena sekali basuhan yang pertama itu harus jangan ada karena air dan sudah. Nah itu sekali sudah itu satunya sudah kewajiban. Bila kita mau ulangi dapat pahala sunnah. Membasuh tangan gitu juga. Jadi sekali itu yang wajibnya sekali. Jadi boleh aja seandainya kita hendak cepat lah waktunya mendesak, jadi sekali aja boleh aja. Jadi yang wajib itu yang pertama. Apabila kita mengulangi kedua kali, ketiga kali dapat pahala sunnah. Tapi tadi yang pertama tadi harus apa? Karena banyak. Bila ada karena kita ulangi yang kedua. Pas angka 2 itu ada kena. Nah itu dihitung sekali aja gitu. Walaupun kita masih 2 kali dah, di situ sekali aja hitungannya. Dan mandi, jadi mandi kayak itu juga. Mau ulangi angka 2, angka 3 itu dapat pahala sunnah. Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis. Nah kita membuangi najis itu seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najasah yang lain daripada yang mughalazah, yang lain daripada najis mughalazah. Najis mughalazah itu najis dari najis berat. Najis berat itu yaitu kayak dijilat anjing misalnya wadah. Nah itu najis berat merahnya. Jadi najis itu ada najis yang ringan, ada najis berat. Kalau najis yang ringan kita membersihi sekali sudah bersih, sekali buku ini bersih sudah, nah cukup sudah. Bila kita mau ulangi lagi kedua kali, ketiga kali dapat pahala sunnah. Kalau najis mughalazah tadi itu harus 7 kali mengulanginya.
sekali dulu harus hilang benda najisnya. Nah, misalnya di jilat anjing nih wadah misalnya lah, nah itu kita menyembuhinya 7 kali, sekali dulu, 2 kali hilang kotorannya, itu dihitung sekali aja, lalu nongka 2 kali. Nah karena di 7 kali tadi ada sekali pakai baju bercampur tanah, sekali pakai baju bercampur tanah. Nah barang aja makanya di nongka 2 lah atau 3 lah, jadi jumlahnya 7 kali. Kenapa jadi pakai baju tanah ada sekali? Karena itu ada hilang kumannya kalau pakai tanah. Jadi najis anjing babi itu makanya Allah Ta'ala menghukumkan haram, karena itu kumannya banyak gila, sampai membasuhnya 7 kali, sekali dicampur tanah itu supaya hilang dan juga campur tanah. Dan tersebut di dalam kitab Nihayah karangan Syekh Romli bahwasanya toharoh itu terbahagi atas 2 bahagi. Yang pertama toharoh ainiyah, yang kedua toharoh umniyah. Nah kita disuruh akan tadi bersih, bersuci, mensuciakan. Jadi ada 2 macam, ada ainiyah, ada umniyah. Maka toharoh ainiyah itu disini barang yang tiada melampaui ia akan tempat berdirian yang mewajibkan dia. Nah sesuatu yang tiada melampaui ia akan tempat berdirian yang mewajibkan dia, yaitu seperti membasuh najis. Artinya ini toharoh ini itu ada bendanya, najisnya itu ada. Nah lalu kita disuruh akan mensuciakan. Misalnya ada kami di lantai, kami anak. Nah jadi kita itu namanya toharoh ainiyah, disuruh kita membersihi itu namanya toharoh ainiyah. Jadi dibuangi dulu bendanya, habis dibuangi lalu dibubui lagi kan, buang sekali lagi. Itu apabila bayinya sudah makan. Nah amun bayi yang belum pernah makan jalan, jadi bayi itu ada 2 macam, ada bayi laki-laki, ada bayi ini. Kalau jadi itu beda. Ini sama ada makan lagi nih bayi nih, nah, laki-laki kadang makan, ini kadang makan juga. Itu najis kambingnya itu berbeda. Kalau bayi laki-laki tadi itu cukup diperhatikan aja, dilap-lap sudah, karena apa? Anak bersih sudah. Kalau yang bayi begini yang baru pernah makan atau yang sudah makan ya, artinya ini menyusu aja, kata makan. Ini bayi kata menyusu aja, sampai 6 bulan menyusu aja. Bagus nih sampai 6 bulan menyusu aja nah. Ya, jadi bila memang bersihnya itu harus bujur-bujur hilang. Kalau ada bayi beginian, kalau bayi laki tadi kalau sudah pernah makan juga ya, menyusu dan makan barangnya makan pisang ya. Nah itu sama tadi membersihnya harus bersama-sama membersihi. Sama aja lah, misalnya kita nih bertampasnya lah pakai mesin cuci. Biasanya ini orang mesin cuci bertampas. Jarang lagi nama pakai tangan tuh jarang. Jadi Allah Ta'ala yang membaliklah kemudahan. Yang asalnya sejam bertapas dapatnya mesin cuci 5 menit aja tentang lah. Jadi sambil baca bit aja.
dianggapnya aja udah buat bantu gerakan sekalinya taring ada bisa bikin langsung taring kan. Itu maka tadi istilahnya lah tatih anak kami, baju anak kami, ada juga surban buat seperti itu juga. Nah taruh itu ada aturannya bagusnya nih, dulu nangkal kami tadi dikubuin dulu, dihilangkan najisnya lah, najis dihilangkan dulu. Nah jadi buat tadi dicampur sabarataan. Nah taubat juga surban tekanan najis. Dan itu kada diapa-apai lagi, kada dibawakan, di bilas seperti kada juga langsungnya ada masa bikinnya langsung dibuat langsung kering. Jadi ini dari situnya otomatis kan. Dan amal kayak itu najis sama baju tadi lah. Jadi cara mensucikan itu harus bagaimana mendatangi pakaian, artinya pakaian dibubuhkan banyak bulan banyaknya, namun dicampur di sebagian situ, nah tercampur karena najisnya. Jadi harus belajar dia banget. Nah bagusnya tadi dilayakan dahulu, tadi disucikan najisnya kalau dibuat. Nah itu kan diilasi kurang. Karena kita belajar cara mensucikan. Itu dari ngarannya isim toharoh ainnya, artinya ada tandanya. Yang kedua toharoh hukmiyah, itu barang yang melampaui ia akan dia, yaitu seperti berwudu. Nah berwudu itu kita nih lah awak bersih aja, untuk mandi aja sudah pulang. Sekalinya kita ke kantor, nah kita buat disuruh berwudu. Nah itu ngarannya karena kita itu hadas, lalu kita disuruh bersuci, ngarannya toharoh hukmiyah, ngarannya dihukum makan aja, hukumnya kita dalam keadaan kada suci. Nah dengan kita berwudu lalu jadi suci jadinya, padahal badannya bersih aja lah, kada ada najis. Nah, tetapi kita disuruh akan berwudu karena kita batal, karena itu artinya tadi hukumnya kita disuruh akan bersuci pada hukumnya ngarannya. Aneh juga berwudu itu lah. Nah itu perintah agama. Nah, jadi kita hanya sembahyang dalam keadaan suci karena kita ini akan menghadap kepada Allah Ta'ala, harus suci. Bila dapat astagfirullah berwudu karena kita ada suci. Nah karena ini kita menghadapi berhadap kepada Allah Tuhan kita, masuk surga dunia kita. Jadi surga dunia itu aja, itu orang sembahyang, orang yang merasa nyaman, lezat sembahyangnya, itu yang dalam surga dah. Maka bila dia masuk surga di dunia, masuk surga, dan di akhirat masuk surga juga, surga akhirat pulang. Kuncinya surga itu sembahyang. Ya kita sebelum menghadap Allah Ta'ala kita membasuh muka, karena ini jangan berhadap kepada Allah. Membasuh tangan kita lah, menyapu kepala, membasuh batis, karena masuk ke surga. Jadi batis harus bersih. Orang-orang wali-wali itulah sembahyang itu rasa lezat benar, bahkan sakit itu kalau ada lagi, sampai diceritakan Sayyidina Ali inilah terkena anak panah, jadi hendak dilepas, sidin kesakitan karena kawat, jadi sidin aku bawa sembahyang dulu,
karena habis aku sembahyang tarik ya, jadi sembahyang tuntung, jadi sembahyang salam sekali sudah dilepas tadi sidin kadang merasa sakit, kadang merasa sakit, padahal waktu pada sembahyang sakit tidak. Pas sidin dalam sembahyang dikatakan oleh sahabat, nah sidin kadang merasa apa-apa karena sidin tadi merasakan lezatnya dalam surga, karena surga itu dapat kenikmatan, ada lagi sakitnya di surga adalah itu pada dalam sakitnya lagi nyaman sahabat. Sakit itu di dunia masih jadi ada lagi asam urat di surga itu ada gitu adalah asam urat ya, karena gatalan, karena darah tinggi, karena juga anak gula darah naik sama awak kan. Nah itu itu lagi kan di surga nyaman bertahan sampai emang kambing tidak ada lagi berapa. Memang kita makan aja apa di palo aja, palo ini dua harum apa lama. Namun kita di ini palo, jangan coba-coba bawa masam. Yang di surga bawa harum palo. Jadi di surga itu nyaman-nyaman. Ada lagi kesalahan nyaman seberatan. Mudahan kita lah masuk surga seberatan. Dan lagi sebutkan sudah, jadi taharah ainiyah itu ada bendanya, kalau taharahnya itu membersihkan juga. Nah seperti berwudu. Sahdan adalah bagi taharah itu 4 wasail, 4 perkara, 4 maksud. Jadi kita bersuci berwudu, nah taharah adalah itu 4 maqasid, ada 4 tujuan. Adapun wasail yang pertama, maka wasilah yang pertama daripada miyahun, artinya segala air. Jadi yang pertama, wasail pertama adalah kita hendak bersuci itu alatnya adalah air, ada banyunya. Jadi kita hendak berwudu pakai air. Kalau ada air, nah karena air lambotnya tayamum. Yang kedua, wasilah yang kedua, jadi wasilah yang pertama tadi air. Jadi kadang ada dibahas di air mengapa aja boleh dipakai buat taharah. Wasilah yang kedua najasatun, artinya segala najis. Jadi ada najisnya, nanti bersih. Dan wasilah yang ketiga ijtihad, ada ijtihad karena dibahas itu. Dan wasilah yang keempat awani, artinya segala bejana air. Awani itu ada banyu, bejana atau wadah. Dan yang tersebut di dalam Hasyiah Barmawi, ini nama kitab, bahwasanya wasilah taharah yang pertama yaitu air, dan yang kedua tanah, dan yang ketiga batu istijab, dan yang keempat najasah. Ini di kitab Hasyiah Barmawi ya, disebutkan. Adapun bejana dan ijtihad, wadah dan istihad, itu artinya hati kita berpendapat sucikan atau sudah hati kita suci atau istihad, maka bukan dia daripada wasilah taharah, hanya adalah dia wasilah bagi wasilah taharah juga. Adapun maqasid yang keempat, maka yang pertama daripadanya wudu. Jadi wasilah keempat dari 3 adalah wasilah yang keempat ya sidin, itu yang pertama daripadanya wudu. Jadi untuk mensucikan hadas kecil kita disuruhkan berwudu. Dan yang kedua ghuslun, artinya mandi. Nah mandi ini ada 2 macam, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Dan yang ketiga tayamum. Tayamum ini
apabila ada banyu. Nah, ini terima kasih kita lawan Sayyidah Aisyah istri Nabi. Berkat sidin ada hukum jadinya lah tayamum. Jadi sidin perjalanan ada banyu. Nah, lalu turun ayat membolehkan tayamum. Jadi kada ada alasan lagi, kada ada bila kada tawa, kada ada banyu atau kada tahu pakai banyu karena sakit, boleh dengan bertayamum, yaitu dengan pakai debu tanah. Dan yang keempat, jaga najasah, artinya menghilangkan najis. Ketahui olehmu bahwasanya tatkala adalah segala hukum syarat itu ta'alluq ia dengan yang empat perkara. Jadi kita ini beragama Islam ada hukum namanya hukum syarat. Itu hubungannya kepada empat perkara, yaitu ibadah di dalam agama kita nih. Ada empat yang kita laksanakan, yaitu yang pertama ibadah. Nah, seperti kita sembahyang wajib, ibadah kan. Dan yang kedua muamalah itu hubungan kita sesama seagama. Nah, kayak misalnya pedagang, jual beli, itu muamalah. Dan yang ketiga munakahat itu ya suami istri nih, artinya nikahan dengan ada hubungan suami istri, ada jadinya zuriyat, ada anak. Nah, itu ada hukumnya, ada bab-babnya lah, namanya bab munakahat namanya. Nah, dan keempat jinayat ini yang kayak apa, ada kesalahan nah, jinayat misalnya memukul orang, ada hukumannya. Bila yang menampar orang, hukumnya nampar juga, yang lari pada menang, yang sampai 2 kali, sekali aja. Itu hukum Islam lah, itu jinayat. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'i pada menjadikan kitab fikih mereka atas 4 ruku, 4 macam tadi. Jadi di dalam kitab fikih itu kan membahas ibadah, membahas apa tadi muamalah, membahas munakahat, membahas jinayat. Nah, jinayat itu dia kayak hukuman kayak jinayat. Karena tapi di kitab Sabilan ini khusus ibadah aja. Nah, di kitab fikih yang lain-lain sampai 4 macam yang dibahas. Kalau di kitab sini masalah ibadah sini dibahas oleh Datuk Lampayane. Maka ruku yang pertama, seperempat yang pertama kitabul ibadah ngarannya ibadah. Dan ruku yang kedua kitabul muamalah. Dan ruku yang ketiga kitabul munakahat. Dan ruku yang keempat kitabul jinayat. Nah, itu yang dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Bermula hikmah yang demikian itu karena bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia pada segala manusia itu 4 kuat. Jadi karena ujar sidin Allah yang menjadikan kita manusia ini ada 4 kekuatan. Ada 4. Pertama kuat nazifatun, yakni kuat idrok dan akal. Jadi kita ini masing-masing diberi Allah Ta'ala akal, cuman ada yang tinggi, ada yang rendah akal. Nah, akal ini pemberian Allah Ta'ala, wajib kita menjaga akal. Makanya dosa besar orang yang merusak akal, yaitu merusak hati, dan orang minum mabuk akal, itu merusak akal. Makanya dilarang oleh agama meminum benda atau sesuatu yang olah mabuk, karena itu akan merusak akal. Karena akal ini dari Allah Ta'ala. Kedua, kuat sahwiyah, kuat batiniyah. Nah, kita diberi Tuhan juga kekuatan keinginan arus kepada makan dan minum. Nah,
Itu kalau mulai nyaman kita di dunia ini lah, makan, minum, ini kan kita makanannya. Juga ada makan kekecil kadang juga. Nah Allah Taala mengulakan ini lapar, harus bawa makan, jadi makan nyaman orang, bahagia aja apa aja makan. Itu Tuhan dari makan minum. Itu ngadanya sahwiyah bataniyah, batin harus katanya lah. Nah, ketiga kuat sahwiyah farjiyah, yakni kuat keinginan paras kepada wapak dan barang sebagainya. Nah ini ulang nambah lagi ini keinginannya. Itu yang keempat kuat godobiyah, yang keempat yakni kuat marah yang jadi daripadanya perbendahan dan berbunuh-bunuhan dan barang sebagainya. Di dunia ini macam-macam ya lah, ada yang membakar hian, ada yang perang, itu gara-gara marah kita bersesarikan berperang. Nah, ada juga menang perang, menang mati syahid lah, kayak orang saudara kita di Palestina nih, diperangi oleh orang Israel. Nah, mudahan ini kalah Israel, matian kita doakan, mudahan Palestina menang merdeka. Kasihan, nah dibunuh. Tapi alhamdulillah anu tentaranya anu sudah bangkit. Nah ini ada tentaranya, ngaranya Hamas, tentara Palestina. Ini bertahun-tahun mungkin berulah terowongan dalam tanah, sampai 500 kilo dalamnya, apa panjangnya, ada terowongan. Nah jadi sampai sekarang ini masih perang terus ya kan, masih perang terus, mudah-mudahan menang kalahan Israel. Katanya kulikan nanti udah apanya berpikir deh kau kulikan aja misalnya nabihan dan orang lah anu kulikan tanah Palestina siang. Nah, jadi orang Palestina luar biasa katanya. Jadi imbahan membom tembaknya bukan ke dalam tanah. Banyak kematian dia orang-orang Israel dan arahnya. Itu ngarannya rukunan keempat buat godobiyah ngarannya. Dan adalah faedah menyuruhkan segala pasuruh kepada segala manusia itu memperbaiki hal mereka itu pada pekerjaan dunia dan akhirat, dan dia adalah diperoleh baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka itu yang 4 perkara. Maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala, maka mereka itu dijadikan yang menyempurnakan kuat nazariyah. Nah kuat itu, kuat bersih adalah itu ibadah, dan yang menyempurnakan kuat sahwiyah batiniyah itu muamalah. Jadi untuk kuat nazariyah tadi itu ibadah. Bilanya rajin ibadahnya berarti inya itu kurang dalam bersih, karenanya ibadah itu jadi bersih adalah pertamanya bersih. Kalau orang kuat sahwiyah itu muamalah, artinya ini hendak makan nyaman ya, hendak makanan ada, minum ada. Nah muamalah artinya bergaul sesama kawan, jual beli, begawi, itu muamalah kan, nah, diatur jadi agama. Dan yang menyempurnakan kuat sahwiyah farjiyah tadi itu munakahat. Jadi bila yang mana kuat nam sahwiyah farjiyah itu bawa nam lakian, bawa begini, begini bawa laki, nah itu munakahat ngarannya. Dan yang menyempurnakan kuat godobiyah itu jinayat. Nah, karena barang yang dibahas daripadanya pada ilmu fikih, jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat nazariyah maka itu ibadah, dan jika ta'aluk dengan menyempurnakan sahwiyah batiniyah maka itu muamalah, dan jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat sahwiyah farjiyah maka itu munakahat, dan jika ta'aluk ia dengan menyempurnakan kuat godobiyah maka itu jinayah, sudah diatur di agama. Jadi ada 4 adalah kuatlah
kuat apa tadi naujibiyah jadi ibadah. Nah, kedua kuat sahwat batin artinya ta'arud lah muamalah. Bilanya kuat tarbiyah tadi mau kawin. Nah, bilanya kuat mengkodabiyah karena ada hukumnya jinayat, itu bab jinayat. Mbak udah bakal lahir si A lawan si B bakal lahir mati misalnya si B lah. Nah maka si A ini dihukum hukumannya mati juga, itu ngarannya kisos ngarannya. Jadi bila jangan bunuh orang hukumannya dibunuh juga, kecuali si keluarga yang mati nih anu bulihnya kada dibunuh dari bayar, biasanya bayar 1 miliar. Nah menyekong bayar si anu bebas, itu ngarannya kisos ngarannya. Bilanya memukul orang misalnya sampai buka, nah balasannya dipukulnya sampai buka, itu jinayat. Bilanya mencuri hukumannya potong tangan. Ini mencuri potong tangan. Nah ada mencuri nomor banyak mah sekali mencuri potong tangan kanan sini. Sudah enggak potong bebas saja. Karena mencuri pulang potong batis kiri dipotong. Nah, mencuri pulang maksudnya ada jalan lah, potong pulang tangan kiri. Mencuri pulang potong batis kanan. Mencuri pulang maksudnya buang aja jalan. Dapat aneh. Ada zaman mencuri pulang pulang sudah. Tapi kadang banget amalan kayak itu hukum kita di sini lah, kadang orang mencuri karena takutan. Nah, ada kita sini hukumannya mencuri di penjara, mbak bebas mencuri pulangnya. Itu hukum hukum Islam itulah, kita sini kada Jepang gitu. Sebenarnya itu menguntungkan baginya orang yang mencuri potong tangan. Begini kan hakon potong tangan di dunia kan potong tangan di neraka lah. Nah jadi di neraka berumuran, di dunia sudah sekali aja sudah. Nah jadi artinya agama itu sebenarnya ringan aja, dibandingkan akhirat lah. Dan itu supaya menjarai orang. Kenapa ibadah kita ini banyak benar. Nah karena tadi hukum hukum kada hukum Islam dipakai, kayak mencuri, kayak membunuh, dipenjara karena nafas. Nah, jadi itu sudah keputusan negara. Kalau sudah di dunia diajab, di akhirat kada lagi diajab. Nah, terus lagi, dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'i akan buku ibadah. Jadi kita mana aja yang dibahas permulaan tentang ibadah, karena mulianya sebab ta'alluqnya kepada Allah Ta'ala. Nah sebab ini hukumannya kepada Allah, jadi ibadah. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah sembahyang, nah kita disuruhkan juga berwudu, mensucikan diri, dan diiringi oleh mereka itu akan rukuk ibadah dengan rukuk muamalah, karena sangat hajat segala manusia kepadanya. Dan diiringi oleh mereka itu akan rukuk muamalah dengan rukuk munakahat, karena terkurang hajat segala manusia kepadanya daripada barang yang dahulunya. Dan diiringi oleh mereka itu akan rukuk munakahat dengan rukuk jinayat. Jadi bab jinayatnya badulian dianggap karena sedikit rukuknya, sedikit terjadinya dengan nisbah dengan barang yang dahulunya. Dan didahulukan oleh mereka itu pada rukuk ibadah dan kitab sholat. Jadi di rukuk ibadah tadi, buat ibadah tadi itu bab sembahyang dibahas. Kemudian maka kitab zakat. Jadi kalian di kitab sini bab sembahyang, bab zakat. Kemudian maka kitab as-saum puasa ada juga dibahas. Kemudian maka kitab al-haji haji, karena mengamalkan peraturan hadis yang sahih lagi masyhur, bunyal Islamu ala khamsin ila akhirih, yakni diperbuati Islam itu 5 perkara.
hingga akhirnya. Jadi ada 5 rukun iman, rukun Islam, ada 5 rukun iman, ada 6. Dan digugurkan oleh Malik itu perkataan atas 2 kalimat syahadat karena bahwasanya dia tunggalkan dengan kitab yang mustakbar yang diterima. Dan memulai Malik itu akan kitab sholat dengan toharah karena hadis Hakim dan lainnya. Minta sholat yaitu huruf, yakni minta sembahyang itu toharah. Jadi kuncinya sembahyang itu bersuci. Dan lagi tohar itu satu syarat daripada segala syarat sembahyang. Dan syarat itu terdahulu daripada masruf yang disyarati. Dan murtabah maka seyogianya didahulukan pula daripada masruf pada wudhu. Jadi bersuci itu termasuk syarat sembahyang. Kalau hanya kada bersuci, kada berwudu, maka ada terima sembahyangnya karena tertinggal syaratnya. Dan memulai sampai sini kalau itulah Allah Subhanahu wa taala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Dari sini yang bisa ulun bacakan dan ada barokah manfaatnya. Mudah kita sebarkan sehat afiat, qabul hajat. Dimudahkan segala urusan kita, diberi kesehatan, kemudahan, dan kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan menghadap la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.